Cerita berpusat pada seorang pria tua, Sukakoshi, yang punya obsesi seksual terhadap kaki perempuan. Dia bertemu dengan seorang geisha atau wanita bernama Fumiko, lalu menjadikan Fumiko sebagai pendamping agar ia bisa memuaskan obsesinya terhadap kaki dan betis Fumiko. Sukakoshi bahkan menawarkan sejumlah uang besar. Dalam film disebutkan sekitar 200 juta yen agar bisa melihat kaki Fumiko sepuasnya. Ia juga memerintahkan seorang pemahat, Unokichi, untuk melukis kaki atau betis Fumiko sebagai objek obsesinya. Obsesi dan fetis terhadap kaki ini berkembang menjadi sebuah relasi yang sangat tidak sehat dan mengeksploitasi Fumiko bukan sebagai manusia seutuhnya, tetapi sebagai objek seksual dan estetis. Karena kontennya yang mengangkat fetis seksual dan menampilkan adegan sensual, eksploitasi terhadap wanita, film ini dianggap tidak pantas untuk publik umum di Indonesia. Banyak pihak menilai premis film ini atau obsesi seksual terhadap kaki atau perempuan, eksploitasi terhadap Fumiko, melanggar norma moral dan menjurus ke erotika. Karena itu film ini dilarang tayang di Indonesia. Film ini bertujuan mengeksploitasi tema fetisisme, kekuasaan dan objektifikasi terhadap tubuh wanita. Bagaimana obsesi bisa menjadikan manusia menjadi barang atau objek pemuas hasrat. Ini juga bisa dilihat sebagai kritik sosial terhadap hubungan ketimpangan umur, kekuasaan dan dominasi seorang pria tua yang punya hak atas tubuh dan kesenangan dirinya sendiri, meskipun merugikan orang lain. Lewat cerita ini, film mungkin mencoba menunjukkan dampak psikologis dan moral dari obsesi serta eksploitatif seksualitas, bahwa hasrat ekstrim bisa merusak kemanusiaan dan menghancurkan harga diri. Film ini disutradarai oleh Atsushi Ueda, menggunakan pendekatan perlahan, intim, dan fokus pada detail tubuh, memberi nuansa klasik Jepang awal abad ke-20. Meniru gaya sastra Tanizaki yang eksploratif terhadap estetika tubuh dan hasrat manusia. Film ini lebih mirip teater psikologi daripada drama populer. Visualisasinya minimalis tetapi penuh simbol. Film ini bukan hanya soal fetish kaki, tetapi bagaimana seseorang bisa begitu terobsesi pada bagian tubuh tertentu sampai kehilangan kemanusiaannya. Sukakoshi memandang Fumiko bukan sebagai manusia, tetapi sebagai objek lukisan, objek estetika, objek pemuas fantasi. Ini membuat film terasa sangat disturbing. Bukan karena adegan sensualnya, tapi karena kemanusiaan Fumiko dihapuskan. Perbedaan usia, ekonomi, dan status sosial menciptakan hubungan yang tidak seimbang. Sukakoshi dapat membeli waktu dan tubuh Fumiko hanya dengan uang. Film ini menggambarkan bagaimana kekuasaan bisa dipakai untuk mengendalikan tubuh seseorang. Bagaimana perempuan sering ditempatkan pada posisi tanpa kuasa. Bagaimana ekonomi menjadi alat dominasi. Film ini secara sengaja membuat penonton tidak nyaman karena Fumiko tidak sepenuhnya setuju dengan apa yang terjadi. Ada rasa pasrah, rasa malu, dan rasa objektifikasi. Sebuah drama yang mengajak penonton bertanya, apakah persetujuan itu benar-benar ada jika seseorang tidak punya pilihan lain? Sukakoshi adalah potret orang yang membiarkan fantasi menguasai dirinya. Lama-lama obsesinya bukan sekedar kesenangan, tetapi ketergantungan seperti kecanduan. Semakin dia terobsesi, semakin pikirannya terdistorsi, moralnya hilang, hubungan sosialnya runtuh. Demikian paparan singkat dari film Fumiko Slash yang rilis tahun 2018. Salam sehat, salam lestari, sayangi keluarga kita semua.